Iqbal. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, adalah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dari perkenalkan ya, Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Winda Sapitri. Ibu biasanya dipanggil Winda. Dan alhamdulillah Ibu keterima di sekolah ini, gitu, baru masuk 2 bulan. Dan Ibu juga perdana nih ngajar di kelas ini. Ini kelas 12 IPS 1 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu perdana, jadi ketemu sama Ananda semua. Mungkin Ananda bisa nih memperkenalkan diri dulu dari sebelah sini ya. Ibu minta namanya, hobinya apa, terus perasaannya hari ini tuh apa? Oke, Bu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Zelara Masyarita. Saya dipanggil Zelinda. Hobi saya menyanyi, Bu. Perasaan saya hari ini capek sih, Bu, karena dari pagi saya belajar. Terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Hobi saya bermain bola. Perasaannya hari ini? Rasanya cukup lelah. Oke, baik. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Elida. Hobi saya berenang. Oke. Perasaannya? Perasaan saya senang, Bu. Senang, alhamdulillah. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Radifka. Hobi saya berpantun. Perasaan saya sekarang standar pamit ya. Standar. Baik. Terima kasih Radif. Dulu. Perkenalkan, Bu, nama saya Jessica. Hobi saya baik, Bu. Perkenalkan nama saya Tasya. Hobi saya membaca. Perasaan hari ini cukup baik. Perkenalkan nama saya Lisa. Hobi saya membaca. Perasaan saya cukup baik. Syukurlah ya. Oke, jadi Ibu ini dulu ya satu namanya. Ini ada Zelda dan Iqmal ya. Ada Ega juga, Radif, ada Giska, ada Aisyah dan juga ada Nisa. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir hari ini. Oke, jadi kalau anak-anak semua dikumpulkan ke sini ada yang tahu nih? Kenapa kok bisa dikumpulkan ke sini gitu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak. Oke, jadi Ibu sedikit menjelaskan ya. Ananda disuruh ke sini karena Ibu akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar? Tidak, Bu. Bu. Berarti ini baru perdana gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi Ibu akan jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang memberikan konselor kepada klien. Maksudnya konselor itu adalah Ibu dan kliennya itu Ananda, seperti itu. Namun dia tuh masalahnya masing-masing. Cuman dia dalam bidang kelompok ini gitu. Terus konseling kelompok ini juga layanan dari bimbingan konseling. Tahu kan bimbingan konseling? Nah, itulah layanannya gitu. Terus tujuannya apa sih, Bu, dalam dalam konseling kelompok ini gitu ya? Jadi konseling kelompok itu tujuannya tuh ya untuk ini membantu Ananda dalam menangani permasalahan yang Ananda alami. Mungkin Ananda ini nih apa takut cerita sama orang gitu. Disinilah Ananda curahkan gitu. Keluarkan semuanya. Apa yang terasa di hati dikeluarkan gitu. Terus dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya fungsi gitu ya. Fungsinya apa sih, Bu gitu? Jadi fungsi dari konseling kelompok ini tentu ya sama kayak tujuan tadi untuk
seandainya ibu ceritakan, ibu pasti berdosa seperti itu. Terus yang terakhir ada yang namanya azas kekinian. Apa sih bu itu gitu ya? Jadi azas kekinian itu misalnya nih Ananda baru putus kemarin kan masih ngetren gitu ya. Nah ceritakan di sini gitu. Paham? Paham. Lanjut, kenapa sih ibu suruh duduk melingkar seperti ini? Pasti Ananda bertanya kan, kenapa nggak kayak biasa aja bu? Kenapa harus kayak gini gitu ya kan? Ya bu. Nah, jadi tujuan ibu melingkar seperti ini biar kita tuh saling bertatap muka. Gak ada tuh kalau misalnya duduknya berbaris-baris susah ibu nengoknya kan gini kayak gini gitu. Kalau kayak gini enak nih nengoknya muka-muka Anda dan semua nampak, enak berinteraksi seperti itu. Terus lebih menjaga keakraban juga. Paham nak? Paham, Bu. Jadi bisa kita mulai konseling kita? Bisa, Bu. Bisa. Oke baik. Siapa nih yang mau menceritakan masalahnya? Ibu tidak memaksa ya nak. Kalau misalnya cerita itu memang tidak sanggup untuk dibicarakan tidak apa-apa. Ibu yang mau yang suka rela saja. Ada yang mau ceritain masalahnya apa? Ya. Saya bu, saya kemarin bertengkar sama teman saya bu. Ini teman dekat saya dari saya TK bu sampai saya sekolah sekarang. Kami itu selalu bareng-bareng bu. Jadi orang tua kami saling kenal, kami saling bareng, main terus. Kadang dia tidur di tempat saya, kadang saya tidur di tempat dia bu. Jadi satu minggu terakhir kemarin dia ada ngecek saya bu dari WA. Dia ngecek saya nggak balas chat dia bu. Setelah saya sadar dia ngecek saya itu setelah satu minggu dari dia ngecek saya. Terus pas udah saya balas chat dia, ternyata dia nggak respon bu, nggak respon balik chat saya. Terus mungkin dari situ dia merasa kesal ya bu sama saya. Mungkin dia waktu itu lagi penting banget ngecek saya, cuma saya di situ nggak balas chat dia. Jadi pas saya chat lagi dia nggak ada respon. Habis itu saya telepon bu kan, saya bilang kayak gini, kenapa chat kemarin? Saya bilang kayak gitu kan, kalau ada apa-apa bilang aja gitu. Terus dia bilang kayak gini sama saya bu, udahlah, udah kemarin kok katanya kayak gitu. Aku kemarin kok maunya sekarang nggak lagi katanya kayak gitu. Sesusah itu ya kamu buat dihubungi katanya kayak gitu. Padahal aku selalu berusaha ada untuk kamu katanya, tapi kamu nggak pernah ada untuk aku gitu. Padahal saat itu aku butuh teman untuk aku cerita katanya kayak gitu. Terus bu dari situ dia putusin sambungan teleponnya bu. Waktu itu saya kayak ngerasa bersalah, mungkin salah saya gitu. Tapi kenapa sih saya kemarin nggak balas gitu bu. Jadi setelah dari situ kami nggak ada komunikasi lagi bu sampai sekarang. Mungkin sekarang udah 2 minggu ya bu, hampir 2 minggu. Kami nggak ada komunikasi, nggak ada sapa-sapaan juga bu. Ibu minta lagi nih masalahnya selain Zelda ada lagi nak? Biar nanti dari masalah Anda semua bisa kita angkat, bisa kita benar mana sih masalah yang harus kita bahas hari ini. Bisa selesai. Bisa nak? Sedikit nggak bu? Bisa. Tadi mau cerita masalahnya? Ya bu, sudah. Oke, tadi ya. Setelah saya itu saya sering terlambat masuk sekolah Oke, jadi karena saya kalau malam susah tidur, jadi saya harus main. Kalau saya ada capek baru bisa tidur bu. Jadi ini efeknya karena bergadang ya. Iya bu. Oke baik, selanjutnya ada Bu Giska ya. Oke Giska, Baik Bu, saya akan cerita tentang pertemanan Bu. Ya itu udah lama berteman nih Bu, dari SD nya Bu. Nah terus pas saya udah SMA, teman tuh saya SD sampai SMP gitu. Pas SMA
Bisa, Bu. Oke, mungkin Zelda bisa ceritakan masalahnya. Jadi kan Bu kayak gini, kan saya sama teman saya itu kan Bu udah berteman dari TK sampai sekarang. Kami tuh dekat kali Bu. Rumah kami juga nggak jauh. Jadi dulu Bu kami sering main bareng, kemana-mana bareng. Dia pernah tidur di tempat saya pernah tidur di tempat dia. Soalnya dua kali itu saling kenal satu sama lain. Jadi kayak udah keluarga gitu Bu. Jadi kemarin itu kan Bu adalah dia cek saya, kemudian cek saya tuh ternyata saya nggak baca tuh cek dia itu udah 1 minggu baru saya balas. Terus pas saya balas tuh dia nggak ada respon kan Bu. Nah terus lah saya cek lagi, kenapa saya bilang kayak gitu kan Bu. Terus dia nggak juga respon lagi Bu cek saya gitu. Terus kan langsung saya telepon Bu gitu, saya tanya kenapa. Terus saya telepon, saya bilang kayak gini Bu, kenapa kemarin ngechat gitu kan, maaf ya aku nggak nampak gitu kan, soalnya chatnya diarsipkan saya bilang gitu Bu. Terus dia bilang kayak gini Bu, nggak apa-apa katanya kayak gitu, itu kemarin kok udah nggak sekarang katanya kayak gitu, aku butuhnya kemarin nggak sekarang lagi katanya kayak gitu. Parahnya sekarang sibuk kali katanya kayak gitu kan Bu, padahal setiap kalau ada masalah aku selalu ada katanya kayak gitu. Bisa kayak kemarin aku dulu teman cerita kamu nggak ada katanya kayak gitu, padahal kan kita kan udah bareng-bareng lama, kita sama-sama lama-lama katanya kayak gitu. Tapi bisa kayak gitu aja kamu nggak bisa katanya kayak gitu. Terus saya bilang kayak gitu, minta maaf ya kemarin itu bukannya sengaja tapi memang nggak nampak karena chatnya diarsipkan saya bilang gitu kan Bu. Kenapa kemarin nggak ditelepon aja saya bilang gitu Bu. Terus dia bilang kayak gini, biasanya kan nggak perlu telepon di chat kan biasanya kamu respon juga katanya kayak gitu. Jadi saya nggak langsung telepon katanya kayak gitu. Tapi setelah saya lihat kamu nggak ada respon udah beberapa hari nggak dibalas, ya udahlah sudah aja katanya kayak gitu kan Bu. Dan juga saya udah saya masalah saya sendiri kok pada nggak perlu lagi katanya kayak gitu. Jadi Bu setelah dia ngomong itu dia langsung putusin teleponnya Bu. Jadi saya di situ kayak merasa bersalah, kayaknya ini salah saya lah gitu kan, kenapa sih saya kemarin tuh nggak balas chat dia kan dia kayak gini dia marah. Jadi Bu setelah kejadian itu kami sampai sekarang nggak ada sapa-sapaan lagi Bu, kami nggak ada chatan lagi Bu. Biasanya tuh langsung kayak malam tuh ada aja yang mau diobrolin sama dia Bu. Jadi semenjak kejadian itu kami nggak ada komunikasi lagi Bu gitu. Oke. Dari permasalahan yang Zelda ceritakan, bagaimana nih tanggapan Anda semua? Nanya boleh Bu, boleh. Kan itu nggak ada komunikasi gitu kan, jadi kayak enggak gitu kan. Itu nggak ada buat chat buat nyamperin kerja kan. Kemarin ada sih kepikiran, cuman kayak akhir-akhir ini tuh kayak ada banyak tugas, apalagi mau ujian gitu kan, jadi ya udahlah seketika lupa aja gitu. Nggak satu sekolah? Enggak. Tapi rumahnya dekat apa jauh? Rumahnya dekat, tapi beda sekolah. Bu, solusi Solusi baik. ajak nongkrong aja Zelda. Dia anaknya nggak suka ini, nggak suka nongkrong, dia anaknya pendiam. Kenapa kamu nggak coba Bu ke rumah dia kalau kamu merasa bersalah soalnya minta maaf? Ada sih kemarin tuh pengen ke rumah dia, cuman kan karena mereka ada tugas, terus saya kemarin juga ada beberapa hari nggak di rumah, pulang kampung, jadi nggak sempat ke rumah dia. Lagi juga orang tuanya sering pergi-pergi gitu kerja, jadi pulangnya malam gitu. Juga dia kadang tempat neneknya gitu. Jadi dari situ ya udahlah mungkin besok-besok kapan-kapan aja gitu. Ada lagi? Mengenai ibu jadi itu kenapa ya sampai bisa berkali-kali diabaikan sekarang gitu? Kamu sibuk itu gitu kan? Sebenarnya saya nggak sibuk, cuman chat dari WA itu kan diarsipkan. Jadi ada sebagian chat yang diarsipkan, ada sebagian yang enggak, yang kayak grup-grup kayak grup kelas sama grup-grup pengajian di kampung gitu kan. Ada di dekat rumah saya, itu nggak saya arsipkan. Jadi chat teman-teman itu saya arsipkan. Jadi yang saya respon yang pertama itu otomatis yang tidak diarsipkan gitu. Nah jadi chat dia itu termasuk di dalam yang arsipan tadi. Jadi saya nggak sadar gitu. Jadi setelah beberapa hari, setelah 1 minggu dia chat itu ternyata baru saya buka arsip, ternyata saya baru lihat oh dia ternyata ngechat kemarin gitu. Ya. Kalau saran dari saya Bu sama seperti
juga kesel kan, jadi dia kesel makanya dia kayak gitu. Dari mau sendiri ada? Mungkin biar pertemanannya biar lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, jadi dari tanggapan teman-teman Zelda semua, mungkin ibu bisa menyimpulkan ya nak solusi untuk Zelda. Yang pertama itu Zelda coba samperin ke temannya gitu, ngomong baik-baik, maaf ya, bukan gitu kok maksud aku gitu, bukannya aku nggak mau respon cepat, cuma memang ini aku juga nggak mau kayak gitu gitu. Nah, terus mungkin Zelda juga bisa kalau sekarang kita kasih namanya reward ya, atau kasih hadiah gitu ke teman, surprise gitu, kasih ke temannya, datang kayak tiba-tiba datang ke rumahnya, kasih surprise, minta maaf kayak gitu, mungkin itu bisa ya, apalagi kan kita sesama cewek, kalau kayak gitu ya pasti cepat lulu gitu ya. Nah, dari respon teman-temannya semua gimana nih perasaan Zelda? Respon dari teman-teman, saya ini Bu, saya terima karena kan seperti yang bilang Ida tadi, Ida bilang coba sampai ke rumah. Saya kan udah ada niatan Bu mau sampai ke rumah, cuman kan tadi saya bilang kan Bu saya ada tugas, saya juga ada kemarin beberapa hari nggak di rumah juga Bu gitu. Jadi mungkin saran yang pertama yang bakal saya terima itu saran Ida Bu, karena kan sampai ke rumah gitu. Tapi Bu, saya juga pikir di situ, oh mungkin saya cek duluan aja ya Bu, atau sebelum saya datang ke rumahnya gitu. Saran teman-teman bagus, alhamdulillah. Dengan saran teman-teman juga saya bisa tahu gimana caranya saya biar bisa berbaikan lagi sama teman saya. Padahal Bu sebelum kegiatan ini saya tuh bingung Bu, gimana sih biar pertemanan saya itu baik lagi gitu. Padahal Bu sebelumnya kami tuh gak pernah Bu bertengkar sampai kayak gini, paling bertengkar sehari dua hari habis baikan lagi Bu gitu. Mungkin bisa kita kasih tepuk tangan untuk permasalahan ini ya. Iya tadi Ajak badminton aja kalau ada. ajak badminton, mungkin boleh ya. Saya nggak pandai main badminton. Ada olahraga. Ajak olahraga. Saran, Tadi pergi ke rumah dia kasih makan poin. Bisa cewek juga. Terima kasih ya Pak. Garut beda. Oke lagi. Ya, Kemudian, kita juga bisa mengikuti saran dari Aisyah tadi. Beliin makanan favoritnya. Oke Bu. Oke Aisyah. Terus breaking Bu. Es breaking. Terus. Udah pada ngantuk ya? Udah Bu. Mungkin ada ide dari anda semua es breaking yang enak yang seru gitu. tadi Kiri kanan aja Bu. Atau gini aja ya, ganjil genap tahu? Misalnya gini, 1, 2, yang satu itu nggak boleh nyebutin namanya, nyebutin nama hewan, tapi cepet kayak gitu. Yang Gas. kedua baru nyebutin nama. Contoh misalnya itu 1 nih, berarti itu ayam, Zelda, ikan, Ega, nah seperti itu. Cuma dia cepat, Dia yang ganjil aja Bu. dia ganjil aja. Genap gimana Bu? Nanti kita cek lagi. Bisa Genap di- nama-nama apa lah Bu? Nama-nama tumbuhan. Ya nanti ya, nama dulu. Bisa kita mulai? Sabu. Kita coba dulu Bu. Ya, Coba dulu. coba gitu. Mana kan? Coba saya dulu. Dari Ibu Pak. Enggak ada. Dari Ibu. Oke, baik dari ibu Boleh aja ya. dari Ibu. Udah jangan berantem. Dari ibu aja. Ikan, Zelda. sudah Ega. Kambing. Bisa. iya Bisa kambing. Jangan begitu Bu. Nah. Bisa. Ingat posisinya ya, ingat nomornya berapa, nanti ibu tunjuk langsung. Kalau ibu tunjuk, Jadi satu ya. enggak, misalnya gini, ingat nomornya, misalnya Ega nomor 3 nih, ibu tunjuk, langsung bilang hewan gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau kita nama aja Bu. Iya, kita nama aja. Ingat
Pramuka. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aisyah apa? Ini, Bu. Sate. Bu. Iya, saya. Bakar Bu, apa? step gitu, Bu. Oke, jadi Bu, step Ya. begini, Bu. Step 2. Step 3. Nah, Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Sate aja, Bu. Kita Bakar coba dulu bakar. ya. Kipas. Nyam. itu yang pertama, Bu, yang punya saya ya. Oke, kita ambil 2 ya. Yang pertama punya Aisyah dulu. Kita coba. Ya, Bu. Oke, mulai. Oke, teman-teman. Step 1. Ikuti teman-temannya Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Step 3. Sekali lagi, mending Ibu yang ngaca, Bu. Oke, gua acak ya. Bu. Ayo, dipahami. Step 3. Kalau yang salah kita kasih hukuman nggak? Iya, Bu. Ya, berarti Raden nggak usah ikut main lagi karena salah ya. Kita cari satu lagi. Ya udah aku dari awal kan tadi Bisa. peraturannya belum. Peraturannya belum, Bu. Kayaknya Bu Pak. Sekali lagi. Dengerin. Ibu acak ya. Step 1. Step 3. Oke, benar semua ya. Benar, Bu. Sekali lagi. Step 2. Oke, Bu. Berarti salah. Kita kasih hukuman. Ya, Bu. Bagusnya apa? Nyanyi, Bu. Yakin nyanyi? Benar, Bu. Bisa. Oke, nyanyi ya. Benar. Apa benar, Bu? Kata. Oke, berarti kita kasih pantun aja hukumannya. Ya, Bu. Harus, Bu. Oke. Nah, sekali lagi kita ice breaking-nya, ice breaking dari tadi juga ya tadi. Ya, Tentang Bu. apa? Sate, Bu. Tepung sate mungkin coba berikan contohnya nak. Bu sate. Kipas. Kipas. Nyam. 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 Bakar dulu dong. Iya, bisa juga. Oh, ada di tusuknya. Ada tusuk. Oh, ada. Udah lah, bawa tusuk tuh. Oke, kita Sampai ke ulang ya. cincang ayam itu bawa. Bersihin ayam. Oke, kita ulang. Bakar. Benar. Bakar. Ayo Radit, tusuk-tusuk, bakar-bakar, kipas-kipas. Itulah tusuk sate. Bakar. Kipas. Kipas. Gimana tadi, Bu? Oh, ya, yang lagi. Lagi, Bu. Ya, tepung sate. Bakar. Bakar dulu. Bakar sekali. Kipas 2 kali. Oke, baik. Nyam 2 kali. Oke, kita mulai ya. Kiri kanan. Iya, lipat. Tepung sate. Bakar. Kipas. Nyam. Sudah sudah. Aduh. Bisa kita mulai? Bisa. Oh iya, tadi karena Radit dia salah. Dia. Kita kasih hukuman pantun ya. Pantun dia. Bagusnya Radit berdiri aja, duduk di sana. Dulu aja, Bu. Duduk aja. Iya. Duduk aja. Oke, Radit kasih pantun. Ya dengar ya kawan-kawan. Ya, kawan. Ayam berkokok di atas genteng. Cakep. Yang duduk di kursi ganteng. Bagus ya. Ya, Bu. Kayaknya Radit terlalu senang. Terus semangat, Bu. Iya, semangat. Baik. Gimana? Rasanya senang? Senang, Bu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nggak ada ngantuk lagi kan? Enggak, Bu. Terakhir tadi tanggapan tentang masalah Zelda ya. Ya, Tadi gue ditanggapan semuanya. Zelda juga udah senang gitu ya bisa menerima solusi dari teman-temannya. Mungkin ibu minta kesimpulan dari setiap perwakilan, bukan setiap perwakilan, setiap anak dan semua ya nak.
kesimpulan hasil dari konseling kita hari ini. Ya Bu. Dari siapa dulu? Oke. Itu kesimpulan dari masalah Zelda tadi. Ya Bu. Menurut saya kalau kita punya masalah jangan terlalu lama dibiarin, nanti kayak Zelda tadi pasti bakal larut-larut udah lama nih. Harusnya cepat diselesaikan biar masalahnya nggak ada lagi. Itu aja sih Bu. Lalu kesimpulan dari masalah Zelda adalah harusnya Zelda rajin-rajin buka WA, dan kalau ada orang yang telepon, lo jangan mana tahu ada masalah atau urgent yang sangat-sangat darurat yang membutuhkan pertolongan dan beliau tidak bisa merespon dengan baik. Kalau kesimpulan yang dapat saya dari masalah Zelda, kalau bisa jangan sampai kayak punya dendam apa gitu kan, pasti ada manusia salah gitu kan, tolong aja terlalu gitu kayak mendapatkan masalah gitu. Kalau misalnya akan Zelda yang mulai harus menunggu dia gitu. Saya kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, dari sini Bu, saya dapat respon yang sangat membantu saya dari teman-teman Bu. Pasti juga teman-teman sudah memberikan saya solusi ataupun saran gimana caranya saya bisa mengatasi masalah saya. Oke, mungkin bisa diberi tepuk tangan Nak? Semangat deh. Semangat, kita kasih semangat buat Zelda. Ibu juga ingin memberikan juga ya kesimpulan kita hari ini. Yang pertama tentu Ibu sangat senang sekali ya Anda semua sangat aktif sekali gitu, memberikan tanggapan yang sangat bagus dan juga memberikan dukungan kepada temannya, dan satu lagi tidak menghakimi juga, itu yang sangat-sangat Ibu suka gitu. Terus untuk Zelda dengar juga ya solusi dari teman-temannya dan juga dari Ibu. Coba Zelda mendatangi teman Zelda, berbicara baik gitu ya. Terus kata Nisa juga jangan tunggu dia dulu, lebih baik kita aja gitu. Mungkin kata Nisa juga benar, Zelda aja langsung yang ke rumahnya gitu, gak usah Zelda chat dulu gitu. Karena mungkin namanya hati cewek kan gak sensitif ya gitu. Jadi lebih baik Zelda aja yang malah seperti itu ya. Untuk hari ini bagaimana perasaannya? Senang? Senang, Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu juga terima kasih banyak ya Nak. Sama-sama, Bu. Kita tutup konseling kita pada hari ini, dan menurut Ibu konseling kita hari ini berhasil ya. Baik Anda, untuk pertemuan berikutnya bisa kita lakukan. Bisa Bisa Bu. Ananda ingin hari apa dan di jam berapa? hari ini aja Bu, di kelas ini aja. Hari ini di Di kelas ini. jam ini juga Nak?